Kita ulangi kembali dari awal. Oh Kudus hadir di sini. Mengalir di suci. Perkara ajaib pun terjadi, masa mujizat nyata. Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Allah bekerja antara kita. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Allah bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah bekerja antara kita. Bila Roh Allah bekerja antara kita. Bila Roh Allah bekerja antara kita. Tiada yang sukar bagi Allah. Bila kau percaya, kami percaya. Bila kau bekerja bagi yang bekerja bagi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya bila Roh-Mu bekerja, maka kuasa dan mujizat-Mu nyata terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir di sini bersama kami ya Tuhan. Roh-Mu menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya perkara ajaib Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila bekerja antara kita, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila bekerja antara kita, bila roh bekerja antara kita, bila roh bekerja antara kita. Ya, kita masuk lagu yang kedua pada malam hari ini. Lagunya Tuhan, kami terus menyembah-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami menaikkan setiap Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Amin. Sebentar. Haleluya. Ya, lagu ini. Menyembah. Oh Yesus Tuhan, kami rindu mempersembahkan hidup kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hati kami seutuhnya bagi-Mu ya Tuhan. Kami rindu Kau bentuk seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Berikan Mari kita pujikan dari awal dengan iman percaya kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana.
padamu, berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan oh yes, hati kami Tuhan mau menyembahmu, hanya bagimu Tuhan, Tuhan kami, biarkan yang layak, terima segala pujian, yang layak Tuhan, terima segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, bagimu nasib baik Tuhan, untuk kamu hanya bagimu, inilah kami semua menyembahmu, biar kami menyembah kami di hadiratmu, kami mau lebih masuk dalam hadirat. Biar hadiratmu Tuhan, mujizat kami menyembahmu segala pujian syukur Kau hadir dalam hidupku, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus kita pujikan dari awal, Yesus
kemuliaan aku Yesus, kemuliaan Yesus. Pulihkan hatiku Yesus, kemuliaan segala pujian syukur bagimu hadir dalam hidupku ini ku datang sujud di hadapanmu Yesus, ku menyembah segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, Yesus menyembahmu, memujimu, Yesus ku Oh Yesus, kami mau menyembahmu. Kami Rindukan kami menyembahmu Tuhan. pujian syukur kami segala hormat Bagi-Mu Tuhan, hanya bagi kehormatan dan kemuliaan. Sembah kami Tuhan, kami hanya bagi-Mu. Tuhan, kami mau selalu menyembah
Tuhan. Kami rindu untuk terus mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan. Kami rindu terus menaikkan korban syukur kami ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih atas pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih ya di hadapanmu. Kami Tuhan, kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau Yesus, Kau yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu menyembah. Kami rindu terus hadir dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Aku tersungkur menyembah-Mu yang dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Aku tersungkur menyembah-Mu yang dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Menyembah-Mu yang dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Menyembah-Mu yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu Yesus. Ya, terima kasih atas
pengorbanan di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Oh, Yesus. Luar biasa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami rindu menyembahmu. Saja menyembah itu Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Tuhan. Hanya itu kerinduan kami rindu menyenangkan. menyenangkanmu Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, betulkah hati ini. Berjaga untuk hormat, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah garis selalu, agar menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh Tuhan, menyenangkanmu senangkan hatimu, hanya itu kami rindu Tuhan, kerinduanku. hanya itu Kerinduanku menyenangkanku, menyenangkan hatimu, hanya itu itu kerinduanku. hanya itu hanya itu Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Karena itu satu-satunya yang menjadi kerinduan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami merasa kurang Tuhan, kalau cuman sebentar Tuhan, kami rindu untuk lebih lama lagi berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk terus merasakan lawatan kasih-Mu ya Tuhan. Karena itu yang menjadi kerinduan bagi setiap kami ya Tuhan.
lebih Amin. dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Sungguh kami rindu sekali Tuhan, terus merasakan hadirat-Mu, terus merasakan lawatan-Mu, terus merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk bersharing, kami rindu untuk memperkatakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga rindu untuk memperkatakan firman-Mu, janji-janji-Mu yang merupakan kekuatan bagi setiap kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa janji dan pengharapan-Mu itu tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah sia-sia. Tetapi firman-Mu itu sungguh adalah firman yang ya dan amin. Dan kami percaya yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa kami memperoleh persekutuan, kami boleh memperoleh keselamatan, kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada di dalam komunitas ini Tuhan, biarlah walaupun kami bertumbuh sekecil biji sesawi Tuhan, tapi kami percaya bahwa iman dan pertumbuhan kami terus Engkau yang tumbuhkan Tuhan. Walaupun kami menyiram, kami menabur, tetapi kami percaya bahwa yang menumbuhkan adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Amin. Shalom buat Kak Delvi. Iya, shalom Pak. Selamat malam. Iya, selamat malam Kak Delvi. Ya, puji Tuhan Kak Delvi bisa bergabung. Ya, pada malam hari ini, mohon maaf, tadi saya kebawa suasana, jadi saya pengen terus mempersembahkan pujian dan penyembahan. Rasanya masih belum cukup sebenarnya, tetapi karena waktunya terbatas, jadi nanti siapa tahu di hari Kamis atau di hari Kamis kita lebih lagi mempersembahkan pujian dan penyembahan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan oleh pujian dan penyembahan kita. Oke, baik. Pada malam hari ini kita akan berbagi mungkin apa yang didapat dari Kak Delvi duluan nih, yang ada di asrama nih. Silakan Kak Delvi, mungkin ada yang ingin dibagikan. Oh iya. Ya. Silakan Kak Delvi. Baik. Iya ya Pak ya. Sebelumnya Ya, saya minta silakan. maaf ya Pak ya, baru bisa hadir sekarang. Soalnya kejar waktu juga kan. Hari Sabtu itu saya udah ke Medan, ke asrama. Sampai sekarang saya belum kasih kabar. Oh iya, nggak apa-apa Kak Delvi. Jadi, Ya puji Tuhan, Kak saya... Delvi sudah di Medan ya. Iya, shalom Kak Delvi. Shalom Kak. Suara saya kedengaran Kak Delvi? Suaranya putus-putus Pak. Oh, suara saya putus-putus ya. Oh, kalau sekarang gimana Kak Delvi? Iya. Oh, ini sudah jelas kok. Sudah jelas, iya, iya. Iya. Shalom Bu Indri, iya. Shalom, iya. Oke. Baik, silakan Kak Delvi. Silakan Kak Delvi. Iya. Sebentar ya Pak ya. Iya, iya, silakan Kak Delvi. Apa suara saya jelas Pak? Iya, sangat jelas Kak Delvi.
Suaranya jelas. Shalom. Iya, suaranya jelas, Kak. Suara saya sudah jelas, Pak? Iya, sudah jelas, Oke. Kak. Iya. Silakan Kak Delvi ya. Silakan. Mau sharing apa, Kak? Silakan Kak Delvi. Atau Kak Delvi jangan pakai video, Kak. Pakai suara aja. Oh, terputus ya. Mungkin jaringannya di sana. Kalau di tempat Ibu Indri, suara saya jelas ya, Bu ya? Jelas. Jelas ya? Oh iya, puji Tuhan. Berarti di jaringannya ke tempatnya Kak Delvi ini ya, yang Ya. apa? Ada gangguan. Tempat Kak Billy, suara saya jelas ya, Kak Billy? Jelas. Oh iya, berarti dari Kak Delvi. Iya, ini Kak Delvi lagi masuk. Shalom. Ya, shalom Kak. Kak Delvi nggak usah pakai video, Kak. Biar suara takutnya nanti jaringannya malah keganggu. Nggak apa-apa, pakai suara aja, Kak. Oke, ya ini sudah baik kan kok. Oh iya, iya. Sudah baik. Ya, silakan Kak, silakan. Ya, saya punya satu ayat firman yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23 Iya. yang isi gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah pancar kehidupan. Iya. Hidup penuh dengan masalah, penuh dengan konflik yang itu bercabang ya, dapat dari pekerjaan, dapat dari keluarga, dapat dari pendidikan gitu, baik akademik atau masalah keluarga juga, itu kan bermacam-macam juga, berakar juga kan, bercabang juga. Jadi di Amsal ini dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Terkadang kita itu takut untuk menyelesaikan masalah. Saking besarnya masalah itu kita takut bagaimana caranya untuk selesai gitu. Ini bagaimana caranya. Bahkan bagi orang yang mungkin imannya itu kurang, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Iya. Sedangkan Tuhan itu selalu berjanji untuk memberikan kedamaian, untuk memberikan semuanya itu pasti baik-baik aja gitu. Tapi namanya juga manusia itu penuh dengan khawatir. Nah, dari situlah sumbernya masalah dalam kehidupan manusia. Jadi ada juga dalam Alkitab dituliskan untuk kita berhati-hati sepanjang hari kita, berhati-hati juga berjaga-jaga dalam apa yang aktivitas kita lakukan setiap hari. Saya punya kesaksian di mana setiap kali saya punya masalah itu saya khawatir. Nah, sedangkan besar kekhawatiran kita itu besarnya juga masalah kita. Semakin kita khawatir, semakin besar masalah kita. Semakin kita takut untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi terkadang kalau kita enjoy dalam hidup itu, kita nikmati apa yang berkat Tuhan kasih, meskipun masalahnya itu belum selesai. Tapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan pasti bisa bantu kita selesai masalah. Kan kalau kita punya 3 masalah dalam hidup itu, Tuhan itu selalu berikan kita berkat gitu. Setidaknya kita pasti dikasih makan gitu, untuk menjadi sumber kekuatan kita sebagai energi kita. Tapi ya begitulah namanya manusia, nggak lepas dari kewaspadaan. Padahal di Alkitab di Amsal dituliskan, jangan waspada supaya kita bisa beroleh hidup. Jadi apapun masalah kita ya, untuk terus berdoa, untuk terus percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, sedetik pun itu nggak akan pernah ninggalin kita, meskipun Tuhan itu satu tapi anaknya banyak berjuta-juta, tapi Tuhan selalu ada jalan untuk kita, untuk waktu sama kita, tapi waktunya kita ke Tuhan itu yang sulit. Ya terkadang kita ibadah pun bukan dari hati kan, tapi keterpaksaan jadi keharusan gitu, ya udah, tapi orang dari hati. Mungkin juga kesibukan juga kan, tapi Tuhan itu selalu meluangkan waktu. Ini saya hamba-hambanya itu ya, mari datang gitu ya. Ya buat kita semua, apapun masalah kita, tetap percaya, boleh berjaga-jaga, tapi jangan
terlampau khawatir, supaya kita dapat beroleh hidup dari Tuhan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Kak Delvi. Ya, betul. Ayatnya Amsal 4 ayat 23 ini ayat yang sangat terkenal ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau hati kita gelap, maka tidak ada kehidupan, yang ada kegelapan. Tapi kalau hati kita terang, maka terang itu akan memancar ke sekeliling kita. Jadi, kalau kita waspada, menjaga hati kita, maka hasilnya itu pasti akan terang, memancar dari kehidupan kita. Nah, kalau kita malah nggak menjaga hati kita, tetapi tadi yang seperti Kak Delvi bilang, tidak waspada, dan lain sebagainya, maka apa yang masuk di dalam hati kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi betul ya, hati ini sangat penting. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan ya sama-sama dengan Kak Bidi juga yang berikan ku hati seperti hatimu. Nah, itu. Jadi artinya milikilah hati yang seperti Tuhan Yesus. Hati apa? Hati yang penuh kasih, hati yang penuh kelemah lembutan, hati yang penuh kedamaian, hati yang penuh dengan sukacita. Ya, kalau kekhawatiran itu manusia sangat, kalau dibilang manusiawi ya. Saya pun juga sering mengalami kekhawatiran, saya juga sering mengalami kecemasan. Demikian juga saya percaya pasti Kak Billy, kemudian juga Bu Indri, sering mengalami namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi pernah ya, bukan sering tapi pernah ya, betul. Pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi itu manusiawi ya. Bagaimana kita meresponnya itu yang lebih penting. Sama seperti murid-murid Yesus waktu mereka di perahu, mereka ketakutan karena dibilang perahu itu sudah mau nyaris tenggelam ya. Makanya mereka kasih bangun Tuhan Yesus malah enak-enakan tidur ya. Padahal badai kencang sekali ya, di perahu itu sudah mau tenggelam, sampai dibilang, Yesus bangun, ini kami sudah mau binasa ini, sudah mau mati ini ya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, jangan takut ya, tapi percaya bahwa kalau ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam perahu yang kita tumpangi, maka kita akan selalu merasakan damai, merasakan sukacita, nggak ada ketakutan. Jadi ketika ketakutan muncul, ya kita lawan dengan firman Tuhan. Sehingga yang mengisi hati kita ini adalah firman Tuhan, bukan kekhawatiran dunia, kata orang, kata berita, dan sebagainya. Ya sekarang ini kan banyak sekali informasi-informasi yang sering menakutkan, informasi hoax, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu mengisi hati kita terus-menerus dengan firman Tuhan. Karena dari hati kita ini memancarlah kehidupan. Ya, terima kasih untuk ayatnya Kak Delvi. Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buat kita semua, buat Kak Delvi, buat Kak Billy, buat Bu Indri, yuk, buat Bu Lydia, buat saya, yuk mari kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Amin. Ya, terima kasih Kak Delvi. Sekarang kita ke Kak Billy. Silakan Kak Billy. Shalom. Shalom Kak Billy. Iya, saya ingin sharing tentang kan saya itu di keluarga kalau ibadah saya itu gerejanya beda sama keluarga. Kalau saya kan ibadahnya online, ibadah Tiberias.
karena kan kalau di kampung nggak ada Tiberias kan, jadi Iya. cuma ikut ibadah online-nya aja. Terus kalau di keluarga kan yang gereja lokal, yang gereja di kampung. Tapi kalau secara terdaftarnya sih masih terdaftar di gereja lokal ya, di kampung saya maksudnya. Nah, terus di sini saya itu mengalami gimana ya? Terus dari kalau di gereja lokal biasanya kan ada ya namanya penatua, Iya. diaken. Nah, iya Ya, kan? Mas. Iya. Ya, sudah diganti sih istilahnya. Saya mas udah diganti jadi diaken. Iya. Terus dari penatuanya tanpa sepengetahuan saya itu ditunjuk buat jadi apa ya, kayak ada yang jadi pengurus di remajanya, di bagian remajanya. Terus di situ saya bingung, aduh Tuhan, saya kan kalau bergereja ibadahnya kan beda gereja kan sama yang di kampung sini. Jadi ini terus, aduh, harus saya ini gimana ya? Saya jadi mau tanya teman-teman gimana solusinya, kayak apa. Terima kasih. Iya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya buat Kak Billy. Nah, jadi gini Kak Billy, betul kita perlu juga bertumbuh di dalam gereja lokal. Jadi misalnya di tempat Kak Billy di situ ada gereja Tiberias, misalnya ya kan Tiberias sudah ada belum Kak Billy di Manado, belum ada ya? Ada di Itu Manado ada, cuman kan kalau di kampungnya nggak ada kan. Jadi saya ikutnya ibadah yang online-nya. Oh ya, jadi kalau misalnya kakak sudah tergabung di dalam ibadah online Tiberias, kemudian kakak misalnya yang lain sudah tahu ya, dari gereja lokalnya sudah tahu, kemudian ditunjuk sebagai pemuda tanpa sepengetahuan Kak Billy, ini juga perlu dikomunikasikan juga dengan pengurus ya. Jadi ini kan tanpa sepengetahuan Kak Billy ya, jadi ditunjuknya ya. Iya. Ya, jadi perlu Kak Billy, ya semua dari hati Kak Billy sini. Kalau misalnya Kak Billy merasa terpanggil untuk ingin melayani di bagian pemuda, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya Kak Billy merasa mungkin saya ditunjuk kok tidak ada koordinasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini perlu dibicarakan dengan pengurus gerejanya juga. Jadi Kak Billy bisa bilang bahwa kok nggak diinformasikan atau dikoordinasikan dengan saya gitu. Nah, jadi semua itu dari misalnya Kak Billy, kalau memang Kak Billy merasa siap, ya tidak masalah. Tetapi kalau misalnya Kak Billy belum siap, Kak Billy juga bisa sampaikan dengan terus terang kepada pengurus gereja itu. Tetapi yang saya garis bawahi di sini bahwa yang penting Kak Billy tetap bertumbuh. Mau itu lewat gereja online, ya syukur-syukur kalau ada gereja lokalnya di tempat Kak Billy. Kalau belum ada, Kak Billy merasa tetap bisa bertumbuh di gereja online itu, tidak masalah Kak Billy. Jadi kita kan bergereja di mana saja, tidak masalah. Yang penting pertumbuhan iman kita itu baik, pertumbuhan iman kita itu sehat. Gereja itu juga dia berpedoman kepada firman Tuhan yang benar ya, ajarannya tidak menyimpang, ajarannya tidak keliru, ya itu tidak masalah. Mau kakak bergereja di Tiberias atau mana, terserah. Nah, persoalan kakak ditunjuk, ya mungkin itu kakak bisa koordinasikan dengan bagian pemuda daripada gereja lokal itu. Jadi kakak bicarakan baik-baik. Kalau misalnya
saya kok ditunjuk tanpa koordinasi seperti itu. Ya, itu saya agak keberatan seperti itu. Tapi kalau misalnya Kak Billy misalnya siap gitu ya, siap. Ya mungkin Kak Billy ingin melayani di gereja lokal di situ, walaupun bukan di Tiberias, tapi kalau Kak Billy punya kerinduan ya tidak apa-apa juga. Mungkin itu satu panggilan juga sih ya, tidak masalah menurut saya gitu ya. Yang penting Kak Billy bisa bagi waktu antara gereja lokal, pelayanan di gereja lokal dengan ibadah secara online di Tiberias. Tetapi dasarnya harus sebenarnya kalau kita itu bertumbuh di satu gereja ya sebenarnya. Jadi kita bertumbuh di gereja satu, jadi kita mendapatkan firman Tuhan, pengajaran itu dari satu gereja juga. Karena nanti kalau kita bergereja di banyak gereja, nanti kita bingung. Biasanya tiap-tiap gereja itu punya prinsip tersendiri ya, punya doktrin ya, misalnya dogma, doktrin tersendiri, misalnya gereja A ini, gereja B ini, gereja C ini, nanti malah Kak Billy bingung mau ngikut yang mana. Nah, nanti juga kalau soal persembahan, Kak bingung, persepuluhan misalnya, bingung juga mau naruh di mana persepuluhannya. Jadi kan Iya. kata orang, saya nyari makannya saya dapat makanannya dari gereja A, tapi saya berikan persepuluhannya ke gereja B, itu namanya kan kurang kurang bagus gitu ya. Walaupun persepuluhannya itu untuk Tuhan ya, bukan untuk gereja, tetapi kita belajar untuk di mana kita bertumbuh, disitulah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui gereja di mana kita tempat bertumbuh itu. Jadi seperti itu Kak Billy. Jadi ini terserah dari Kak Billy, dan kalau memang Kak Billy merasa itu tidak dikoordinasikan juga dengan Kak Billy bisa diskusikan baik-baik dengan mereka yang ada di dalam gereja itu bahwa saya sudah bergereja di gereja ini dan mohon maaf saya belum bisa menjadi ketua dari pemuda di gereja lokal tersebut gitu. Jadi itu bisa dikomunikasikan secara baik-baik kalau menurut saya gitu. Jadi demikian Kak Billy. Mungkin nanti yang lain menambahkan ya, atau dari Ibu Lydia, atau dari Ibu Indri, atau mungkin dari Kak Delvi mau menambahkan soal ini juga boleh. Tapi saran saya demikian. Kalau memang belum dikoordinasikan, sebaiknya memang perlu dikoordinasikan ya, karena tidak mungkin kita langsung ditunjuk tanpa sepengetahuan kita, ya itu namanya juga salah juga ya. Jadi perlu ada pemilihan, itu kan pemilihan ketua atau dalam suatu pelayanan itu kan pasti kita dikomunikasikan terlebih dahulu, tidak langsung main tiba-tiba, oh kamu sudah ditunjuk jadi ketua pemuda, ya kaget juga ya. Ya, atau masih untung ketua pemuda, kalau ditunjuk jadi misalnya pendeta ya lebih repot lagi. Nah, jadi itu perlu dikomunikasikan Kak dengan pihak gerejanya. Ya, jadi saya sudah bertumbuh di gereja Tiberias. Mohon maaf ya, saya tidak bisa begitu. Tapi kalau misalnya Kak Billy terpanggil pengen melayani juga boleh ya. Kita namanya melayani boleh di mana saja, tetapi tempat kita bertumbuh tetap di satu gereja ya. Tapi pelayanan boleh di mana saja ya. Misalnya pelayanan dalam bidang musik, pelayanan dalam bidang apa ya, dance ya, menari, atau pelayanan dalam apalah, yang penting itu untuk kemuliaan nama Tuhan, lakukan itu Kak Billy. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kalau dari saya ya. Terima kasih Kak Billy. Mungkin nanti yang lain-lainnya ditambahkan sama Ibu Lydia atau Ibu Indri atau Kak Delvi. Ya, begitu Kak Billy. Mungkin sudah cukup jelas. Oh iya, terima kasih. Ya, Walaupun emang kalau misalnya melayani sih, mungkin saya pernah terpikirkan, Tuhan saya pengen melayani. Mungkinkah setelah saya dapat yang ini, apakah memang ini panggilan untuk pelayanan di gereja ini, walaupun ada rasa gimana ya, karena
nggak terlalu srek sama gereja lokal kan. Karena juga kalau misalnya saya mau langsung bilang, oh saya udah bertumbuh di gereja yang lain, karena otomatis mama saya itu kan salah satu diaken kan di gereja lokal, kan otomatis pandangan orang ke keluarga jadi kok yang ibunya pelayan di gereja lokal di situ anaknya ternyata udah di gereja lain. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak masalah Kak Billy. Jadi menurut saya tidak masalah ya. Mau orang tua kita latar belakang gerejanya, misalnya kayak orang tua saya latar belakang gerejanya GKI. Saya dulu GKI, tetapi karena saya ada panggilan, ya kemudian awalnya sih ngikut Ibu Lydia ya, tetapi akhirnya kami sama-sama bertumbuh di gereja GBI ya, Gereja Bethel Indonesia. Nah, tidak masalah orang tua saya tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting kita mendapatkan ajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, bukan ajaran yang menyimpang daripada Alkitab. Terkecuali ini Kak Billy, gerejanya sesat, ya, misalnya gereja setan atau mungkin gereja yang menyimpang dan lain sebagainya. Nah itu ya perlu supaya diperhatikan dengan baik agar tidak menyimpang gitu. Jadi ya kalau Kak Billy sudah bertumbuh di Tiberias, ya Kak Billy jujur aja nggak apa-apa. Tidak penilaian orang kan tidak masalah. Yang penting kan intinya seperti Tuhan bilang di Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi yang penting bukan gereja di mana kita bertumbuh, tapi buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita itu yang orang lain kenal ya. Jadi misalnya orang lain mengenal Kak Billy lewat kekasih, lewat murah hati, lewat kelemah lembutan, itu yang mereka kenal. Jadi nanti mereka memuliakan Tuhan Yesus, bukan memuliakan gerejanya. Jadi wah ini orang gereja di Tiberias, bagus-bagus ya. Oh enggak gitu ya. Jadi semua gereja itu sama. Tapi pengajarannya itu yang penting harus berdasarkan Alkitab. Soal penilaian orang itu berbeda, menurut saya sih itu tidak masalah Kak Billy ya. Yang penting prinsip kita bertumbuh di situ, kita merasa ada pertumbuhan di situ, teruskan aja Kak, tidak masalah. Walaupun mungkin orang tuanya berbeda, tetapi buat saya sih tidak masalah. Itu kalau menurut saya Kak Billy. Saya boleh nambahin, Pak? Ya, silakan Kak Delvi. Ya, jadi saya pun begitu kan, orang tua tuh gereja lokal juga, tapi saya mengikuti karismatik ataupun pentakosta gitu. Tapi kalau memang soal pelayanan gitu, kita ngikutin apa yang Tuhan ajarkan. Kita disuruh melayani sampai ke ujung dunia gitu. Kita disuruh melayani tanpa mengenal gereja, karena pada zamannya juga nggak ada nama-nama gereja juga kan. Yang penting tentang ajarannya aja. Kalaupun misalnya untuk melayani di gereja lokal, layani, meskipun jangan jadikan ketidaknyamanan kita pada gereja tersebut mengurangi imannya kita sama Tuhan. Jadi kalau memang kita nggak nyaman di gereja itu, lebih baik nggak usah melayani, karena itu bakal mengurangi cintanya kita sama Tuhan. Karena udahlah malas kok di gereja ini gitu, jadinya malas sama Tuhan. Lebih baik kita mengikuti pelayanan kita di gereja apa yang kita suka gitu. Yang penting ajarannya aja, kita mengikuti perintahnya Tuhan, kita tetap mengajarkannya, kita tetap melayani Tuhan dengan kasihnya kita, dengan apa yang kita punya. Jangan jadikan ketidaknyamanan kita pada gereja itu mengurangi cintanya kita sama Tuhan. Itu sih dari saya ya. Iya, benar sekali kata Delvi. Jadi kalau kita melayani, berarti melayani itu bukan keterpaksaan, tetapi melayani adalah panggilan hati kita, ya. Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan,
kita melayani berdasarkan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Jadi kalau misalnya tadi kan sempat Kak Billy bilang, saya kurang srek. Nah, itu dari situ kata itu ya mungkin Kak Billy merasa kurang cocok. Tidak masalah Kak Billy, kalau Kak Billy memang kurang cocok, ya semua kembali lagi ke Kak Billy, ke hati Kak Billy, senangnya bertumbuh di gereja yang ini, lanjutkan aja nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya Kak Billy pun punya kerinduan ingin melayani di gereja lokal, lakukan itu dengan penuh ketulusan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena disuruh, dan bukan karena orang tua saya majelis di situ atau penatua di situ, tapi lakukan itu berdasarkan panggilan hati Kak Billy sendiri untuk melayani Tuhan. Yang dilayani bukan gerejanya, yang dilayani adalah Tuhan. Itu aja Kak Billy. Oke, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Kak Billy untuk pertanyaannya. Ya, saya senang kalau Kak Billy ini dalam ibadah itu berbeda dari yang lain, yaitu Kak Billy sering bertanya. Nah, ini bagus, saya senang. Kita bisa berdiskusi karena kan yang kalau teman-teman yang lain sharing, nah kalau Kak Billy ini paling sering bertanya. Justru bagus. Kita bisa saling berdiskusi satu sama yang lain bisa menanggapi juga. Jadi terima kasih untuk Kak Billy untuk pertanyaannya malam hari ini ya. Terus semangat melayani Kak. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih untuk Kak Billy. Sekarang kita ke Bu Indri nih. Shalom. Silakan Ibu Indri, apa yang mau dibagikan? Saya minta maaf karena saya telat. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Tadi ikut pre-encounter itu baterainya habis. Jadi harus Oh, di-recharge. iya, enggak apa-apa. Nah itu, saya ini bingung besok kalau pas hari Minggu itu kan itu full 1 hari ya. Nah, Iya. kan pas kalau bednya, ya itu saya bingung gitu. Waduh, pada HP saya ini kalau dicas sama kita kayak Zoom gini ya, sambil Zoom, itu tiba-tiba dia ini oleh mati karena terlalu tinggi suhunya. Gitu. Iya. Nah itu bingung juga gitu loh Kak. Gimana sih? Ibu sudah ini kalau saran saya gini Bu, kalau saran saya ya, misalnya Ibu tukeran HP sehari sama anaknya, misalnya dengan Kak Yohanes atau Kak Karen atau Kak Esther, tukar sehari boleh nggak gitu. Jadi khusus untuk acara hari Minggu itu tukar HP sehari aja gitu. Jadi biar apa? Maksudnya pinjem gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan namanya aja yang diganti. Kalau Zoom itu nggak apa-apa nanti tidak perlu pakai telepon sih kalau Zoom. Jadi kita masuk aja nanti nama kita pun bisa diganti sama admin. Ini misalnya saya admin, saya ganti nama yang ini kan tertulis Ivi Indriani. Saya bisa ganti namanya. Nah, ini saya kasih contoh ya Bu ya, sebentar. Saya ganti nama Ibu ya, karena saya admin. Saya ganti jadi Indri gitu misalnya ya. Sebentar. Indri. Ya, kelihatan nggak Bu? Enggak. Ngeceknya Indri. gimana? Itu di bawah nama Ibu kelihatan nggak? Bentar. Di sudut kiri bawah gambar Ibu, Ya. video Ibu. Ya, itu namanya sudah berubah. Jadi persoalan HP berbeda nggak masalah. Jadi kalau misalnya nanti Ibu takut baterainya cepat drop, coba Ibu komunikasikan dengan Kak Yohanes atau Kak Esther atau Kak Karen, bisa nggak hari Minggu gitu HP-nya dipinjam. Tapi kalau misalnya nggak bisa, saran saya ini masalah baterainya drop ya, suka cepet habis gitu ya Bu ya? Enggak, kan kalau habis isi penuh bisa agak lama. Bisa misalnya 1 jam gitu ya. Nanti kan pasti ada lobetnya. Semua HP kan pasti ada lobetnya gitu. Itu yang saya tahu.
Nah, waktu lowbat itu kita biasanya kalau HP lain kan bisa sambil dicas. Nah, kalau HP ini sambil dicas itu ya langsung suhunya terlalu tinggi panas langsung hilang. Nanti berapa menit baru muncul lagi, baru bisa. Iya juga Kalau ya. kalau misalnya gini Kak, saya beli satu HP lagi, otomatis kan saya pakai 2 nomor. Pakai Oh, 2 kalau Zoom tidak perlu pakai nomor, bisa nggak tanpa nomor? Zoom. Zoom kan dia hanya pakai email, Bu. Atau bahkan kita nggak mendaftar Zoom pun tidak masalah tanpa email, bisa. Nanti linknya itu di-share ke HP Nanti kan satunya. linknya itu di-share sama orang gereja, Ibu tinggal klik aja, otomatis Ibu sudah masuk di dalam Zoom. Jadi Ibu nggak perlu mendaftar pun bisa, gitu. Tapi kalau Ibu mau beli HP baru, Ibu mau isi nomornya yang Ibu yang sekarang pun juga boleh, nggak apa-apa. Jadi ya. bisa. Soalnya tadi saya kepikir, wah mending saya siapin satu HP lagi, saya beli satu nomor lagi khusus untuk encounter hari Minggu gitu. Jadi punya ini lowbat ganti satu HP kan nggak sampai terputus gitu loh maksud saya. Iya, tapi kalau misalnya itu yang tadi saya bilang, Ibu minjem dulu dari Kak Yohanes atau Kak Karen atau Kak Esther, misalnya mereka boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Ibu mau berencana beli HP, ya bisa juga sih, Bu. Jadi, Tapi cuma untuk 1 hari. soalnya kalau saya mikirnya kan cuma sehari gitu. Takutnya nanti malah selanjutnya jadi gimana ya? Jadi mendingan kalau bisa minjem sama Kak Yohanes atau Kak Esther atau Kak Karen, coba Ibu komunikasikan gitu. Jadi sehari aja hari Minggu gitu. Ini kan kemarin datang semua. Nah minggu ini nggak ada yang datang gitu loh. Jadi saya kepikiran itu tadi, wah pas lowbat terus gimana kan tuh acaranya padat sekali. Atau mending saya beli aja khusus untuk encounter itu biar nanti nggak putus-putus. Tapi ya kan harus adaptasi. Ya, ini Bu Indri udah gabung di grup ya? Udah masuk di grupnya ya? Bisa. WhatsApp, Bu, WhatsApp. Di grup WhatsApp itu kan nanti Ibu bisa lihat adminnya kan ya Bu ya? Kalau Ya. kita lihat partisipannya itu, nanti Ibu coba kontak ke adminnya tentang keluhan Ibu. Jadi pasti dari sana ada kebijakannya gitu. Nanti Ibu pasti diarahkan. Nah, kalau setahu saya itu kan dia memang acaranya kayak full ya, tetapi akan ada kayak istirahatnya gitu loh Bu. Jadi nanti pas istirahat mungkin itu Ibu ngecas waktu istirahat makan, ada Iya, break. Nah itu langsung dicolok gitu apa ya? iya bisa. Ya, atau kalau Ibu masih bingung, bisa coba kontak ke admin. Jadi adminnya pasti nanti akan ngerti kalau misalnya Ibu ketinggalan materi yang ini, nanti ada rekamannya. Biasanya sih kayak gitu. Jadi Iya. Ibu jangan khawatir kalau misalnya kayak takut, aduh ini nanti nggak bisa ikut semua. Itu biasanya ada solusi. Ibu langsung tanya saja sama adminnya gitu. Takutnya nggak bisa fokus gitu loh Kak. Iya. Kan Iya, jadi nggak bisa. Saya maunya itu biar nggak ada gangguan, saya bisa fokus, nggak sampai terputus. Itu yang saya mau. Nah, kalau itu ini berarti waktu break itu Bu, kan iya, ada sesi breaknya kan ya? ini Nah, itu saya Ibu coba lihat ini kalau yang Ibu kirim sebentar. Itu ada sesi ini ya Bu ya. Sesi istirahatnya nih, misalnya istirahatnya di jam siang, 2:30 itu kan istirahat tuh Bu. Nah, Ya. mungkin pas 2:30 itu istirahatnya kurang lebih sebentar. Ini istirahatnya setengah jam. Nah, pas setengah jam itu Ibu cas HP. istirahat. Terus kemudian nanti jam 6:30, 4:30 juga ada istirahat. Ibu cas lagi HP-nya setengah jam. Jadi selama ada sesi istirahatnya itu, Ibu coba HP-nya dicas. Jadi biar
biar apa, misalnya itu dia tetap kuat sih, tapi ya mudah-mudahan sih dari jam 7 sampai jam setengah 3 siang HP Ibu ini bisa kuat gitu, bisa tahan gitu. Ya, Iya. Tapi mending ngomong dulu sama adminnya supaya bisa ada ini Bu, dikasih tahu nanti. Iya, tapi kalau Ibu sudah digabungkan di grup WhatsApp-nya belum, Bu? ini tadi kan brand counter itu kita diberi pengarahan mengenai puasanya, terus mengenai itu acaranya itu cuman itu aja. Nah, kita tadi dikasih formulir untuk diisi, besok dihubungi konselornya. Jadi besok dihubungi konselor masing-masing, kita mengembalikan formulir yang sudah diisi itu. Mungkin nanti bisa ngomong ya besok sama konselor. Oh iya, kalau bisa juga ditanyain sama konselornya langsung juga bisa, Bu. Oh ya. Iya, jadi nanti Ibu coba komunikasikan dengan konselornya bahwa Ibu punya kendala di HP gitu. Jadi nanti konselornya mungkin nanti akan memberikan solusi seperti apa kira-kira gitu. Iya. Ya, karena sayang sih Bu, kalau menurut saya Ibu beli HP kegiatannya kan cuma sehari gitu. Nah, kadang ya sebenarnya sih Enak-enak aja ya jadi punya gua HP ya baru. kalau ini ya misalnya kita ada berkat tidak masalah, tetapi kalau misalnya kita lagi apa ya intinya dari Ibu Indri aja sih enaknya seperti apa gitu. Iya. Iya, Kak. Iya. Oke. Ya, cuman itu yang jadi pikiran saya. Jadi Tadi enggak selesainya fokus. jam berapa, Bu? Selesai briefingnya jam berapa? Jam berapa ya? Jam 7 lebih sedikit. Oh, jam 10, 7 Bang. lebih sedikit. 14. Terus Ibu cas HP ya gitu ya. Ya, saya cas HP, saya matikan karena posisinya kan panas, saya matikan. Iya. Zoom itu juga nyedot itu baterai banyak. Iya, karena Zoom itu dia itu menyedot baterai itu cepat, banyak. Iya. Nah, karena kan pakai gambar, kualitasnya juga yang bagus, jadi dia memang menyedot baterai itu cepat. Kecuali kalau pakai laptop atau misalnya, ya laptop itu dia masih kuat karena bisa sambil colok listrik juga dia masih kuat. Atau pakai WhatsApp dia masih nggak terlalu nyedot baterai seperti Zoom sih. Kalau WhatsApp itu. Jadi ya nanti coba Ibu komunikasikan dulu dengan konselornya, enaknya gimana, ya siapa tahu dari konselornya ada solusinya seperti apa. Nanti Ibu tanyakan aja sama konselornya. Ya mudah-mudahan tidak perlu sampai beli HP ya, tapi kalau memang Ibu memang berkeinginan beli HP, ya boleh juga, tapi ya itu terserah dari Ibu Indri aja gitu. Atau enggak Iya. nanti Pak Mario bantu tanyakan. Nggak ada tiga apa-apa, nanti kan Oh, iya. konselornya sekalian. Iya, nanti jadi Ibu Indri bisa tanya ke konselornya. Iya. Iya, mudah-mudahan sih, saya sih berharap Ibu nanti memang acaranya nanti Ibu ikut dari awal sampai akhir dengan lancar ya, tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan ya, tidak ada masalah sama sekali. Biasanya kalau gangguan itu pasti itu kerjaannya iblis ya, dia nggak mau supaya kita serius, dia nggak mau supaya kita ikut acara dengan sungguh-sungguh. Nah itu biasanya seperti itu masalahnya. Jadi, nah ini kebetulan juga karena Ibu lagi doa puasa, Ibu coba bawa dalam doa juga pergumulan tentang HP ini, ya siapa tahu Tuhan buka jalan ya supaya ada solusi yang bagus untuk mengikuti acaranya nanti hari Minggu. Iya. Itu Iya. tadi dikasih tahu supaya yang punya anak kecil dititipin. Terus ya pokoknya full memang fokus untuk encounter itu. Jadi Ya, kunci di kamar ya, Bu. ya tadi bilang gitu.
Kalau saya siapkan sejak kemarin. Saya memang sudah izin dengan Pak Gem, saya hari Minggu tidak ke gereja. Itu kenapa? Saya ada acara sendiri, acara khusus encounter, saya sudah jelaskan. Soalnya saya memang fokus hari itu memang pray, jadi nggak mau diganggu. Kayak gitu. Teman-teman saya sudah kasih pengumuman tidak menerima telepon selama 1 hari. Tolong jangan saya gitu. Tolong jangan ganggu saya untuk nomor ini. Saya kalau perlu saya blok loh nanti. Saya gitu. Kalau masih nelpon saya blok. Saya nggak peduli saya gitu. Soalnya mereka bandel-bandel, kadang udah dikasih pengumuman masih nelpon aja. Kamu kenapa dan lain sebagainya ya. Maunya sih perhatian, tapi kan saya itu khusus gitu loh untuk yang hari ini tuh tidak mau diganggu. Jadi saya udah bilang, pokoknya kalau masih ada yang nelpon saya blok nomornya. Kalau perlu tak blok semua, jadi nggak ada yang masuk. Ya, kita cuma bisa bantu doa, semoga nanti acaranya Ibu berjalan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ya, Ibu juga ini kan lagi sedang doa puasa ya. Semoga dalam masa-masa doa puasa ini Ibu diberikan hikmat, diberikan kekuatan ya supaya nanti pada saat acaranya nanti sungguh-sungguh Ibu mengalami pemulihan ya, pemulihan yang total dari Tuhan gitu, Bu. Iya. Ya, oke. Baik. Gimana Bu Lydia? Oh, aku pikir mau nambah. Iya. Oke, karena ini jamnya sudah mau jam 9:30 ya. Nggak terasa di tempatnya Kak Billy malah sudah mau 10:30. Ya, mungkin Kak Lydia mau menambahkan sedikit? Tapi jangan panjang-panjang. Ya, silakan. Sedikit itu nggak panjang. Mungkin karena waktu juga ya, kasihan teman-teman yang lain. Mungkin nanggapin sedikit-sedikit saja ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, tentang Kak Devi yang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan itu jadi teringat waktu saya sekolah minggu ya. Di sekolah minggu tuh dibagiin kayak pembatas Alkitab itu, ada tulisan-tulisan ayat. Nah, waktu itu saya nggak suka dapat ayat ini tuh nggak suka, karena dulu nggak pernah dihafalkan ya sama teman-teman di sekolah minggu itu. Tapi guru sekolah minggu itu bilang, mungkin kamu nggak ngerti apa ayat yang kamu dapat sekarang, tetapi saya yakin dan percaya dia tuh kayak bener-bener gitu yang ngomongnya. Suatu hari ayat itu bakalan berguna untuk kalian semua gitu, sama teman-teman saya juga kan banyak ya sekolah minggu. Nah, ternyata setelah dewasa baru saya tahu. Saya masih ingat terus itu ayat karena udah dipesenin gitu ya. Meskipun nggak suka sama ayat itu kok ya tetap saya baca terus sama ingat-ingat terus kayak gitu. Nah, ternyata benar banget menjaga hati dengan kewaspadaan itu ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Apalagi tadi Kak Devi bilang tuh setiap punya masalah selalu khawatir. Saya juga pernah ada di posisi itu. Waktu itu sering berpikir yang nggak baik ya, khawatir segala macam. Nah, itu justru bisa membuat kita jadi sakit, malahan itu melemahkan kita, termasuk fisik kita jadinya juga ikut lemah. Itu salah satunya itu. Nah, terus dulu waktu sakit itu banyak khawatir, tapi setelah mengalami sakit banyak diproses sama Tuhan. Nah, waktu ibu saya sakit, karena dulu kan saya sudah pernah sakit, jadi waktu yang kedua ini ujiannya ibu saya sendiri yang sakit, saya tuh udah nggak punya apa-apa, duit sama sekali nggak ada, nggak punya apa-apa, dan ibu saya sakitnya itu teriak-teriak gitu, kayak depresi sampai teriak-teriak. Ya udah, saya cuma berserah Tuhan, kalau maksudnya ini dari Tuhan, pasti kok buka jalan. Saya udah nggak punya apa-apa lagi, saya cuma berserah. Jadi saya percayakan aja. Setelah itu
saya memang sedih ya pertamanya. Saya nangis, aduh ini bagaimana, saya tuh nggak punya apa-apa, gimana bisa ngobatin ibu, kayak gitu. Saya nggak ngerti juga, nggak ada kerjaan juga waktu itu, karena baru datang ke Jogja. Setelah saya berdoa seperti itu, ya sudah, jadi berserah aja. Ibu saya itu punyanya Tuhan, saya juga punyanya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini Tuhan yang punya. Jadi saya serahkan semuanya. Tapi pengobatan itu berlangsung sekitar 4 bulanan. Setiap kali ibu periksa itu, pertama itu 1 juta bayarnya. Yang kedua sekitar 800, 700, itu setiap 2 minggu. Saya juga bingung duit itu ada dari mana. Karena saya tuh sama sekali nggak ada uang. Tapi ya itulah, Tuhan Yesus itu luar biasa, menyediakan segala sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak pernah pikirkan, tapi apa yang kita butuhkan itu pasti selalu disediakan. Itu yang saya percaya. Jadi saya udah nggak takut lagi tentang apapun, nggak khawatir gitu ya. Karena juga ada ayatnya, carilah, maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi di atasnya itu kan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kamu mengenal Tuhan, ya udah nggak perlu khawatir lagi. Tuhan pasti udah menyediakan, tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan itu ya. Mungkin itu tambahan saya untuk yang tadi, Kak Delvi. Kalau untuk yang Kak Billy, tadi udah dijawab semua ya. Saya juga setuju sih semuanya sama Kak Delvi, Pak Mario juga udah nambahin. Pelayanan itu sebenarnya di mana saja, nggak ikut gereja juga ya. Di rumah pun pelayanan. Maksudnya saya percaya misalnya nih Kak Billy pasti kenapa dipilih untuk menjadi ketua, pasti yang memilih itu juga melihat buah-buah dari kehidupan Kak Billy, sehingga memilih ya untuk menjadi ketua pemuda gitu. Kan nggak mungkin juga kalau misalnya diakennya milih orang yang nggak takut akan Tuhan, karena untuk jadi ketua kan harusnya pastinya takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan gitu. Itu adalah satu poin yang bagus ya kalau menurut saya. Nah, terlepas dari itu, karena kan Kak Billy gerejanya berbeda. Nah, itu benar juga tadi Pak Mario udah bilang, harus jujur. Jadi bilang aja yang jujur, bersedia melayani. Ya, tapi kalau dijadikan ketua itu kan udah kayak berbeda juga ya. Karena kalau ketua artinya kayak terikat gitu nggak sih? Kalau menurut saya. Sedangkan kalau pelayanan itu kan kita kayak nggak terikat sama kayak organisasi ya namanya, kalau gereja itu. Nah, tapi kalau mau melayani itu berarti kita sama Tuhan hubungannya. Tapi kalau udah gereja itu kayak seperti jadi terikat gitu sih. Jadi bener sih, kembali ke Kak Billy-nya ya. Nah itu. Mungkin itu aja. Ya, oke. Nanti nggak Baik. kelamaan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia. Mudah-mudahan apa yang ditambahkan oleh... Oh ya, satu lagi. Oh iya, masih ada. Ya, silakan Bu Lydia. Kalau yang mau saya sharingkan dari saya ya, saya tadi belum. Tentang belajar dari Tuhan Yesus. Yang tentang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Ya, itu. Itu saja, jadi pikulahu yang kupasang karena aku disuruh belajar sama Tuhan Yesus sekarang supaya rendah hati, karena yang minggu kemarin saat saya Pak Mario sama Bu Indri ya membahas tentang kesombongan dan iri hati. Nah, ternyata sekarang diajarnya suruh belajar dulu sama Tuhan Yesus supaya menjadi rendah hati, lemah lembut gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Mario. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lydia, ya. Terima kasih Kak Delvi, terima kasih juga Bu Indri, juga Kak Billy yang pada malam hari ini sudah hadir. Ya, puji Tuhan apa yang kita bagikan pada malam hari ini, semoga saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya, terutama buat Kak Billy sama Bu Indri ini. Ya, dan juga buat Kak Delvi, ya. Ini berarti sudah ada di asrama ya. Ya, kalau ada temennya yang mau diajak ikutan, boleh juga ya diajak ya. Tadi saya lihat banyak temannya yang lewat-lewat.
Yang lewat-lewat di belakangnya itu banyak ya. Siapa tahu mau diajak, boleh, nggak apa-apa ya. Siapa tahu ada yang suaranya bagus, mau ikut, mau pimpin pujian, boleh juga nggak apa-apa. Jadi ya namanya kita melayani, nggak, kalau di komunitas ini kan tidak terikat dengan gereja mana ya, tapi kita melayani Tuhan ya, tidak tanpa gereja. Oke, itu aja mungkin dari kita karena waktunya sudah larut. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini ya. Mari sama-sama kita tutup mata, kita merendahkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Ya. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan yang tidak pernah habis-habisnya Engkau curahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama sebagai satu anggota tubuh Kristus, kami boleh memecah-mecah roti rohani Tuhan. Kiranya apa yang kami bagikan boleh menjadi kekuatan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, sehingga terpancar kehidupan melalui hati, melalui kehidupan kami, melalui buah-buah yang kami hasilkan, dan biarlah melalui itu semua nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami juga percaya Tuhan bahwa melalui setiap pelayanan kami percaya bahwa kami tidak harus melayani di satu tempat, tidak harus melayani di gereja, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kami percaya bahwa Tuhan ingin kami melayani, Tuhan ingin kami terus melayani, sama seperti Tuhan sudah melayani dan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar, kami ingin seperti hati-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk rendah hati, ajarkan kami untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Ajarkan kami kelemah lembutan seperti Engkau sendiri ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang yang memancarkan kasih itu kepada setiap orang. Dan melalui terang dan buah yang kami hasilkan, setiap orang boleh melihatnya dan mereka boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami serahkan semua kami, buat Delvi yang sudah ada di asrama, buat Kak Billy yang ada di Manado, juga buat Ibu Indri yang ada di Jombang Tuhan. Kami berdoa buat kami semua Tuhan, buat hamba dan juga buat istri. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan kami damai sejahtera, Engkau tambah-tambahkan kami sukacita, Engkau tambah-tambahkan kami kekuatan, Engkau tambah-tambahkan kami pengharapan, dan Engkau tambah-tambahkan kami berkat, seperti berkat yang Engkau janjikan di dalam Filipi 4, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami bagikan pada malam hari ini sungguh menjadi sukacita, menjadi kekuatan rohani bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya juga dengan kesehatan Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati, itu berhasil, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan juga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada malam hari ini tidak sempat hadir. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang mengasihi mereka. Biarlah berkat rohani, berkat jasmani Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah, kami akan beristirahat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan melindungi kami diberkati di dalam tidur kami, sehingga segala keletihan, kecapean yang kami alami, Tuhan pulihkan lagi dengan kekuatan yang baru. Kami boleh
bangun esok pagi, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kasih yang baru, kasih yang tidak pernah berkesudahan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Baik, terima kasih Kak Delvi, terima kasih Kak Billy, terima kasih juga Bu Indri buat waktunya pada malam hari ini ya. Selamat beristirahat buat kita semua. Sampai ketemu di hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Berkati, shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat Malam. beristirahat.